Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian remaja milenial ajaib di seluruh dunia? Tentunya kabarnya alhamdulillah luar biasa dahsyat ajaib. Kali ini Bunda Sufi sedang berada dengan seorang yang istimewa. Namanya Kak Nia. Usianya belum terlalu matang ya. Ya sama dengan saya lah, cuman beda depannya gitu. Apa yang ingin kita pelajari atau ambil hikmah dari kisah beliau? Yaitu ketika kita berhati-hati dari berbuat dosa, dosanya remaja apa sih? Salah satunya adalah Pacaran. Yes. Ya. Biar nggak melakukan hal yang dilarang oleh agama, ada solusi yang terbaik, yaitu apa Mbak? Menikah. Menikahlah, halalkan hubungan kalian, insya Allah keberkahan akan menyertai. Uniknya Mbak Nia ini adalah sudah berani menerima pinangan calon suaminya saat masih kuliah. Iya Ya, benar. gimana Mbak Nia? Silakan diceritakan. Iya, jadi waktu itu pertama Perkenalkan dulu. Oh iya, perkenalan dulu ya, belum Ya, kenal. tak Iya. kenal maka tak Saya. taruh. Oh iya. Oke. Iya ya. Nama saya Lida Farania, saya dari Probolinggo, usia saya 24 tahun. Berkenaan dengan pertanyaannya Ibu Silvi tentang kapan menerima pinangan ya. Masih kuliah. Iya, pada waktu itu masih kuliah. Kemudian kenapa menerima pinangan? Karena saya ingin menjalin hubungan itu yang halal, yang diridhoi sama Allah sesuai syariat Islam gitu. Jadi saya mau menerima ketika itu usia saya 22 tahun. Terus masnya usia berapa? Masnya waktu itu usia 28 tahun. Oh, Masya Allah. Iya, tapi masih terlihat muda kan ya? Kayak artis. Iya kayak. Perlu nggak dua sini bentar lagi ya? Iya nanti aja. Dan uniknya sahabat, ini lintas negara loh. Dari mana suaminya? Suami saya dari Malaysia. Malaysia tak iyo, itu Madura ya. Ini Malaysia, ini Betul, pamannya betul. Pak Ciknya Upin Ipin ini, namanya Ustadz Aiman ya. Iya. Kenapa kita panggil Ustadz Aiman selain dari doa? Karena beliau lulusan Dari Madrasah Islam di Sarawak sana. terus kuliahnya di Malang di Kuliahnya di hukum syariah di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Kalau Kak Nia kuliahnya di mana? Kalau saya kuliahnya di UM Universitas Negeri Malang ya. Jurusannya? jangan salah. Saya jurusannya. UM, Universitas Negeri Malang. Iya. UM. Kemarin bulan lalu teman-teman KKN-nya di desa kami ada liputannya di YouTube ya. Coba nanti iya, dilihat. iya. Baik, Kak Nia kembali ke topik yang tadi. Berarti Kak Nia waktu itu masih kuliah, tapi udah berani terima pinangan dari orang luar negeri lagi. Kok bisa, kok berani gitu? Selain alasan untuk menghalalkan hubungan, terus lintas negara gitu gimana? Apa yang dilakukan untuk semakin yakin bahwa ini loh jodoh saya gitu? Ketika pertama saya lihat suami saya itu dulu kan belum jadi suami ya. Saya tuh yakin karena akhlaknya dia, agamanya dia. Jadi saya ngerasa oh dia itu bisa membimbing saya dalam hal agama gitu. Kan tujuan kita kan bukan cuma hidup di dunia kan, tapi kehidupan bahagia di akhirat juga. Jadi pilih agamanya. Masya Allah. Padahal sahabat, pilih agamanya, termasuk orangnya juga cakep, aslinya cakep. Nah, insya Allah juga kayaknya komplit di situ deh. Iya, Masya Allah, alhamdulillah ya. alhamdulillah ya. Tinggal memang apa ya? Sudah pernah belum bikin semacam, bukan penyajian pernikahan, bukan sih, semacam angan-anganku kalau udah nikah nanti seperti ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ketika punya anak seperti ini, udah pernah apa belum? Atau sekedar ngobrol gitu? Hanya sekedar obrolan lisan aja sih gitu. Iya. Soalnya nggak ada yang tertulis gitu. Boleh ya Bunda sedikit kasih masukan ya? Iya. Ternyata penting. Oh, Kenapa kita penting membuat proposal? Proposal hidup sebagai diri sendiri udah lewat ya. Sekarang udah proposal pernikahan. Bagaimana setahun ke depan, bagaimana paling enggak 5 tahun ke depan deh. Kalau 5 tahun harapannya udah punya anak dong, amin ya. amin. Nah, usia udah 4, jadi jangan ditunda ya. Nggak perlu KB, nggak perlu, karena anak pertama itu bener-bener adalah karunia terbesar buat seorang pengantin. Oh iya iya. Iya. Kebayang nggak sih kalau kita lagi ketemu teman atau saudara atau siapapun, ketika kita ketemu udah nikah, kita udah tahu nikahnya dia udah lama, udah 10 tahun lewat, terus mana putranya, terus wajahnya agak nggak nyaman gitu, belum mendapat pomongan gitu. Kira-kira perasaan kita gimana? Nyaman nggak? Atau
gimana Iya, gitu. nggak nyaman juga. Iya, karena itulah kalau udah nikah, memang salah satu tujuan nikah adalah untuk memperbanyak umatnya Rasulullah ya. Iya. Jadi kalau udah nikah, udah syah, Bismillah, niatkan untuk segera punya momongan karena anak pertama itu luar biasa. Untuk anak berikutnya mungkin mau diatur silakan ya. Tapi untuk anak pertama itu benar-benar itu adalah kader terindah untuk pernikahan. Iya. Oh iya. Yang kedua, dikasih anak berapapun sama Allah, terima aja. Semakin banyak anak, banyak rezeki. Itu beneran sahabat, bukan omong kosong. Beneran. Kok bisa bun? Bukannya biaya kehidupan seperti ini, sekolah seperti ini. Masya Allah, Allah itu maha tahu yang terbaik buat kita. Ketika Allah kasih anak 11 kayak Gen Halilintar ya, rezekinya ada anak, ada semua. Tiap anak bawa rezeki. Iya. Mengenai jumlah momongan nih, kira-kira berapa nih perencanaan? Ya, iseng-iseng aja gitu sama suami. Iya, waktu itu pernah bahas pengennya 3 sih. 3. Semoga aja dikabulin Amin. sama Allah. Iya. Boleh. Yang penting soleh-soleha, jadi mujahid-mujahidah agamanya Allah. Syukur-syukur habis-habisah ya. Amin. Iyalah, Amin, amin. ayahnya ini seorang kalau boleh saya bilang ya ustaz lah, karena yang dipelajari ilmu agama ya. Iya benar. Baik Kak Nia, mungkin ada yang disampaikan pada remaja-remaji yang mungkin saat ini udah terlanjur punya pacar, apa yang harus dilakukan? Pertama, Yang tobat dulu. Atau apa? gimana? Tobat dulu ya benar. Salah satu caranya bertobat adalah menyudahi hubungan itu. Itu nggak halal, nggak baik buat masa depan kita. Jadi pastikan pilih jalan yang terbaik buat kita. Memperbaiki diri sendiri, kemudian bertemu dengan seseorang yang juga baik, terutama dalam hal agamanya, kemudian menikahlah. Mantep, singkat padat jelas, catat pemirsa. Oke. Kapan-kapan kita undang beliau ke Turki ya, Turen Kidul tempat saya, biar lebih luasa rekamannya, lebih ini lagi. Karena beliau juga masih belajar ya, Iya. bagaimana berumah tangga Iya. dari awal. Dan ini beliau luar biasa ini. Saya termasuk salut banget lah. Masih kuliah udah berani menerima pinangan, di mana calon suaminya juga masih belum lulus atau udah lulus waktu itu? Belum Lulus loh. Iya, belum. Nanti penasaran kan? Oke, biar makin kepo, cukup sekian aja ya. Bagaimana kalian bisa segera menentukan sikap, terutama buat remaja putri. Emang kenapa sih kalau pacaran, bukannya pacaran itu enak? Aduh. Enak apa enak banget? Astagfirullah. Gak enak. Nggak enak, terutama di pihak putri ya. Iya benar, banyak dirugikan. Kalian itu berharga, jadi jangan diobral murah-murah, jangan ya. Jangan gadaikan juga akidah akhlaknya untuk sesaat ya. Iya benar. Ketika seorang laki-laki itu benar-benar serius dengan kalian, itu adalah laki yang melamar kalian. Iya. Nah, kalau belum itu belum. Iya. Selama belum sah jadi suami istri, nggak ada ya cinta itu ya. Iya. Mungkin yang ada yang lain. Apa itu? Ya, apa itu? Nafsu yang nggak Iya. baik. Gitu. Udah dia percaya sama bunda, pernah muda soalnya. Oke Kak. Lalu Iya. yang sekarang aktivitasnya kakak apa? Saya sekarang lagi bekerja, jadi masih Merintis. iya belajar hidup Belajar. sebagai Mandiri. ya mandiri sebagai seorang istri bersama suami saya, kemudian juga bekerja. Ya, siap. Insya Allah, suami juga udah ada beberapa kegiatan. Beliau juga seorang hafiz Quran ya, jadi mau melancarkan bacanya. Dan insya Allah di yayasan kami juga sedang lagi merintis nih kelas tahsin Kak. Mudah-mudahan ya Allah berikan jodoh, bekerja sama, berkolaborasi untuk menegakkan agama Allah. Terima kasih sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.